Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yolanda Putri Desenda, NIM 20104048 dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini menjelaskan isu mengenai kebijakan advokasi dengan judul terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan. Yang pertama ada pendahuluan yang ini menjelaskan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun identitasnya pun makin mengkhawatirkan, mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik tindakan fisik, seksual maupun emosional, yang membuat perempuan dan anak menderita, termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan. Selanjutnya ada proses advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis perlindungan korban. Begitu juga perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang selama ini dirasa kurang memadai dan menambah pengaturan mengenai hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam upaya perlindungan korban dengan melakukan perbandingan perlindungan korban di negara lain seperti sistem peradilan di New South Wales yang telah menggunakan sistem peradilan restoratif justice dengan mempertemukan orang yang mengalami kekerasan tertentu untuk berbicara melalui tentang apa yang terjadi. Selain itu, negara bagian Amerika Serikat seperti Michigan telah terdapat lembaga yang didirikan khusus untuk membantu korban kejahatan dan orang-orang yang membantu korban yang bukan karena kesalahannya telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Lembaga ini dinamakan The Crime Victim Compensation Board. Bantuan yang disediakan adalah bantuan untuk pelayanan kesehatan dan atau pelayanan-pelayanan lain yang diperlukan. Atas dasar pemikiran yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terdapat korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontra sosial atau social contract argument dan argumen solidaritas sosial, serta dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar terhadap dua model pengaturan. Yang pertama ada model hak prosedural yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam jalannya proses peradilan. Yang kedua ada model pelayanan service model yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, misalnya dalam bentuk pedoman yang dapat digunakan oleh posisi dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkara, serta pemberian kompensasi maupun restitusi. Masing-masing model di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Model hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban untuk membalas pelaku, memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri, menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa, dan korban. Keuntungan dari model ini adalah hak-hak yang diberikan kepada korban kejahatan untuk secara aktif turut serta dalam peradilan, bisa membantu tugas kejaksaan dalam
hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada hakim selama ini didominasi atau terdakwa melalui pengacaranya yang justru dapat menekankan korban atau saksi korban dalam persidangan. Kemudian pada model pelayanan juga, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan integrity of the system of institutions. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Adapun kelemahan model pelayanan ini adalah yaitu kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa, atau pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Selanjutnya ada kesimpulan di mana kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan diwujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan, serta sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender atau isu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Yang pertama ada model hak prosedural yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses keadilan. Yang kedua, model pelayanan service model yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh posisi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.